Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarifah Maulidina dengan NIM 2301216052117 dari Offering A. Di sini saya akan memaparkan buku dengan judul Teaching with Asynchronous Video Strategy for Online Practitioner yang ditulis oleh Jerry Borg and Richard Ewes. Nah, alasan saya memilih judul bacaan ini karena saya tertarik untuk memahami dan mempelajari lebih dalam tentang cara mengajar dengan video asinkronus. Selain itu, saya ingin mempelajari tentang bagaimana video asinkronus dalam menunjang keberhasilan dalam pembelajaran, baik bagi peserta didik maupun pengajar, serta bagaimana mengembangkan video asinkronus menjadi lebih bermanfaat lagi, serta mengurangi kekurangan-kekurangan dari video asinkronus. Nah, pembelajaran dengan video asinkronus ini mulai sering digunakan pada masa pandemi COVID-19, yang mana pada saat itu pembelajaran secara tatap muka itu dibatasi. Dengan alat konferensi video, memungkinkan antara pengajar dan siswa untuk terlibat aktif dalam interaksi real time dengan tetap mempertahankan jadwal kelas yang sama seperti sebelum pandemi. Nah, fitur-fitur seperti polling dan ruang breakout memungkinkan siswa untuk terlibat dalam aktivitas interaksi dan kolaborasi serupa dengan apa yang mereka lakukan secara langsung. Banyak juga pengajar menggunakan perangkat lunak konferensi video seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams. Nah, kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, setiap orang itu berkumpul pada waktu yang sama dan instruktur atau pengajar dapat menyajikan ide, membagi kelas menjadi ruang kerja kelompok, dan berbicara dengan siswa secara tatap muka. Pada pengajaran video sinkron ini, setiap orang, baik peserta didik maupun pengajar, berpartisipasi pada waktu yang sama, meningkatkan perasaan kedekatan dan kehadiran sosial dalam suatu masyarakat. Kedua, dapat meningkatkan fleksibilitas dan partisipasi. Yang ketiga, peningkatan diskusi, kolaborasi, dan rasa kepercayaan anggota kelompok. Dan yang keempat, umpan balik kinerja yang lebih mudah dan lebih baik. Selanjutnya untuk kekurangan, yang mana instruktur atau pengajar merasa lebih sulit untuk melibatkan siswa karena rentan terhadap gangguan. Baik pengajar maupun siswa menghadapi masalah teknologi baru dan keterbatasan Wi-Fi. Selain itu, guru merasa tidak puas jika hanya mengajar di depan layar komputer karena kurang memiliki hubungan pribadi dengan siswa. Namun video sinkron juga memiliki keterbatasan. Yang pertama, tidak nyamannya bagi siswa, seperti siswa yang bekerja selama pelajaran atau yang tinggal di waktu zona yang berbeda. Banyak dari siswa ini mencari pembelajaran online untuk menemukan fleksibilitas dalam cara mereka belajar, dan video sinkron membatasi fleksibilitas tersebut. Yang kedua, sesi video sinkron yang panjang dapat melelahkan secara kognitif. Sedangkan pengajaran tatap muka itu seringkali melibatkan momen-momen seperti membagi kelompok. Nah, namun pada saat pengajaran video conference, semua hal ini terjadi dengan duduk dalam satu posisi melihat satu layar komputer. Jika dilakukan terlalu lama, konferensi video juga bisa menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Salah alternatif atau manfaat video asinkronus. Bagaimana instruktur atau pengajar dapat menciptakan koneksi pribadi yang bermanfaat bagi pembelajaran siswa tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam. Salah satu strateginya adalah dengan menggunakan video asinkron. Berbeda dengan konferensi video, teknologi video asinkron memungkinkan siswa dan dosen merekam tanggapan video sebagai bagian dari diskusi, tapi tanpa harus mengharuskan hal itu terjadi pada waktu yang sama. Artinya peserta dapat merekam videonya kapanpun dan dimanapun mereka mau. Serta mereka dapat melihat video tersebut pada waktu dan tempat yang mereka pilih, atau mereka dapat membagi cara menonton video tersebut sehingga mereka memiliki jeda penting di tengah-tengah percakapan. 3 tipe penting interaksi. Michael Moore, pionir disiplin pembelajaran online, pernah mengemukakan bahwa ada 3 tipe penting interaksi. Yang pertama, siswa berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, mereka berinteraksi dengan materi pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, mereka berinteraksi dengan instruktur mereka. Ketiga jenis interaksi ini dapat menjadi panduan dalam menggunakan video asinkron secara efektif dalam pembelajaran daring. Contoh penerapan video asinkron dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti yang kita ketahui bersama pada masa pandemi COVID-19, pelajaran tatap muka dibatasi, serta dilakukanlah pembelajaran jarak jauh. Nah, pada saat itu, dosen ataupun guru memberikan penjelasan materi berupa video pada YouTube atau aplikasi lainnya yang memudahkan peserta didiknya untuk mempelajari materi tersebut berulang kali, serta memiliki fleksibilitas sesuai yang mereka inginkan dimanapun dan kapanpun, atau bisa menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet dalam proses pembelajaran. Nah,
Kontribusi buku ini dalam cara memfasilitasi belajar yaitu dari buku ini kita menjadi paham dalam proses pembuatan video asinkronus yang baik dan benar untuk dapat dijadikan salah satu alternatif dalam memfasilitasi proses pembelajaran efektif namun tetap memiliki fleksibilitas serta partisipasi yang tinggi bagi peserta didik. Selain itu, untuk meningkatkan performasi manusia, buku ini dapat dijadikan acuan atau fasilitas dalam proses pembelajaran peserta didik. Selain itu, dapat meningkatkan kreativitas bagi pendidik, yang mana di dalam buku ini dijelaskan secara detail bagaimana guru-guru itu menyajikan materi pembelajaran melalui video asinkronus dan kolaborasi, kreativitas, serta fleksibilitas bagi peserta didik selama pembelajaran melalui video asinkronus. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.